Selamat bergabung dengan channel Ar-Rahman dalam pembahasan Pangabaran Budak Angon. Jangan lupa dukungannya untuk kemajuan channel kami. Ini cerita dari Jawa Barat. Kita akan bahas cerita dari Jawa Barat tentang Bocangon. Bocangon kan banyak cerita-cerita yang di luar-luar itu, bahwa banyak cerita tentang Satrio Piningit, tentang Imam Adi gitu loh. Nah, kita sebagai orang Jawa Barat, masa sih nggak ada cerita kan? Nah, dengan maksud saya bikin begini, maksudnya mari kita angkat cerita Jawa Barat. Jawa Barat juga punya cerita, punya cerita yang bisa dibicarakan gitu, yang bisa diangkat. Budak Angon kan. Dan dalam cerita Prabu Siliwangi kan dikatakan begini, bahwa nanti Jawa Barat akan muncul dengan budak Angon gitu. Kenapa Prabu Siliwangi begitu? Karena beliau juga berharap gitu, bahwa nanti dari Jawa Barat ada seorang tokoh yang mampu membesarkan, mengangkat Jawa Barat, mengembalikan kejayaannya Siliwangi, kejayaannya Pajajaran. Itu kan harapan dari Prabu Siliwangi gitu. Tapi dia juga memberitahu kepada Jawa Barat, orang Jawa, orang Sunda gitu kan, bahwa tokoh itu nanti datangnya dari bawah. Itu ceritanya seperti itu dari Prabu Siliwangi. Tapi dia juga memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, memiliki pengetahuan cukup lumayan gitu. Dari bawah dia akan memimpin dan jayalah Sunda. Menurut cerita seperti itu. Siliwangi bicara seperti itu nggak sembarangan, gitu. Nggak sembarangan. Dia meyakini gitu, bahwa kejayaan Sunda itu akan naik. Dia yakin bahwa akan ada dari keturunannya, dari orang Sunda yang bisa dan mampu mengangkat derajat Sunda itu sendiri. Gitu. Makanya dia cerita adanya zaman penjajahan, adanya zaman orang saling tidak menghargai, adanya zaman katanya penindasan. Dia cerita gitu. Lalu dia juga yakin muncul asli Sunda yang mampu mengangkat derajat Sunda itu sendiri. Nah, yang disebut sama dia budak Angon gitu. Nah, cuma kan permasalahannya sekarang kan di sini gitu. Banyak cerita masalah Satrio Piningit gitu kan, tapi budak Angon nggak pernah dibahas. Nah, saya mau cerita sedikit tentang budak Angon. Salah satu kelebihan dari budak Angon adalah dia memiliki ilmu seperti memikir keselempang. Dalam pengertian dia tahu sebelum kejadian. Terus amis budi taraseli, dia suka nolong tapi tidak pernah mau kasih tahu gitu. Capetang tala cerita, dia sering memuji penciptanya, tapi dia nggak mau terlihat bahwa dia sedang memuji penciptanya, gitu. Nyumput tempat pecahan. Dan dia kalaupun misalnya dia ketahuan bahwa dia menolong orang, dia nggak pernah mau cerita. Dia selalu sembunyi dan dia tidak pernah mengaku bahwa dia yang menolongnya. Nah, itu kan dari pengetahuan. Lalu dalam cerita lagi Prabu Siliwangi mengatakan bahwa ciri khas dari budak Angon itu adalah pemilik Petetan Waru, gitu. Pemilik, dia yang punya. Jadi kalau kita mau mencari budak Angon, gampang. Dia punya nggak Petetan Waru? Nah, kalau dia punya, itulah dia budak Angon. Ciri aslinya dari situ dulu. Tapi nggak pernah dibahas di dalam buku, di dalam orang cerita. Kalau itu jelas gitu kan, ciri khasnya itu kan dari kakek-kakek kita sudah bilang, ciri khas budak Angon pemilik Petetan Waru, ya. Itu cirinya. Simbolnya secara hukum ketahuan ini budak Angon apa bukan. Kalau budak Angon itu cirinya. Nah, kalau ilmunya sudah jelas kita akan seperti itu. Yang amis budi taraseli, capetang tala cerita, memikir indah selumpak, nyumput itu pecahan, gitu. Di situ. Nah, kalau masalah kehidupannya tidak jauh dengan cerita Satrio Piningit. Dia juga hidupnya susah, gitu. Cuma
kalau Satrio Piningit masih ada hal-hal yang misalnya dihargai atau apa. Kalau Budak Angon sama sekali sudah tidak dihargai. Makanya dalam ceritanya dia melawan, gitu. Dia nggak nurut. Lalu di situ juga cerita katanya mencari rezeki dengan hina. Ya. Karena memang beda dengan cerita dari Satrio Piningit, beda. Kebiasaan hidupnya beda. Nah, satu itu. Terus yang terakhir lagi, yang saya dengar lagi, yang saya pernah baca juga di dalam buku, dikatakan bahwa Budak Angon ini itu dia tidak peduli dengan lingkungan. Makanya dia dimusuhin, dihinakan, diledek. Hanya dia pas dia lagi sedang terpuruk, tiba-tiba datang orang yang terjanggut, lalu dia diajaknya pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dia pergi meninggalkan tempatnya, gitu. Nah, setelah dia pergi, dalam cerita Siliwangi dikatakan banyak orang mencari dia karena butuh pemikiran dia, butuh pengetahuan dia, butuh keadilan dia. Cuma sayang sudah dia sudah pergi. Nah, lalu dicari lagi dalam cerita Siliwangi dikatakan katanya orang banyak mencari dia di Lebak Cawe ini. Itu pun sudah pergi lagi dia, karena dia sudah merasa tidak dibutuhkan. Nah, tapi dalam cerita itu dikatakan setelah dia menemukan satu titik, maka dia muncul. Budak Angon itu muncul. Nah, itu kan harapan dari Jawa Barat. Cerita itu harapan dari Jawa Barat seperti itu ke depannya. Jadi kalau misalnya ada yang bicara tentang apakah sama Satrio Piningit, Budak Angon, kalau menurut cerita itu ya jelas berbeda, ya kan? Satu, kenapa berbeda? Kalau bocah Angon itu jelas harus ada keturunan dari Pajajaran, harus ada keturunan Sunda, baru dibilang Budak Angon. Nah, sekarang Satrio Piningit itu harus ada keturunan Jawa, baru bilang Satrio Piningit. Nah, sekarang kalau Budak Angonnya itu nggak ada keturunan darah Sunda, dari mana dibilang Budak Angon? Asal dari Sunda itu. Harus dari Sunda. Kalau dari Sunda keturunan. Iya, keturunan. Nanti ada keturunanku, katanya kan begitu. Iya. Berarti kan dari Jawa Baratnya ada. Jawa Sundanya itu harus ada. Nah, kalau di Jawa Barat kan nanti kalau si orang itu Pak Satrio Piningit itu membaca tulisan saya, seperti yang saya, dia akan tahu dirinya Satrio Piningit. Tapi orang Jawa dong. Iya. Ya kan gitu. Jadi kalau melihat dari garis, ya nggak bisa. Orang artinya dibilang orang Sunda ini keturunannya ke atas, ini orang Jawa keturunannya ke atas, sama ya nggak beda dong. Kecuali ya ada darah Sunda, ada darah Jawa, ketemu mungkin bisa satu, bisa. Tapi kalau nggak ada darahnya, ya nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Orang Jawa yang nggak punya darah Sunda mengatakan itu bejangan, ya nggak bisa. Orang Sunda semua keturunan Sunda, tapi nggak ada darah Jawa yang mengatakan dia satu pintu juga nggak bisa. Ya. Kecuali ini ada darah Sundanya, ini ada darah Jawanya, baru bisa disebut Satrio Piningit sama dengan Budak Angon. Jadi kalau nggak ada darah nggak bisa. Jadi pada garis besarnya bahwa cerita di Jawa Barat seperti itu, ya. Jadi kalau kita harus berpikir begini, nggak bisa langsung mengatakan oh itu pasti Budak Angon. Budak Angon itu pasti Satrio Piningit. Ya nggak bisa begitu. Gitu. Kalau namanya Budak Angon harus ada keturunan Jawa Barat, Sundanya ya. Kalau misalnya Satrio Piningit harus ada keturunan Jawanya. Bisa dikatakan satu kalau ada darah Sundanya dan darah Jawanya. Gitu. Nah, seperti katanya Satrio Piningit, Bocah Angon, Satrio Piningit, Imam Mahdi. Nah, kalau Imam Mahdi kan cerita jelas keturunan Arab. Iya kan? Nah, kalau tiba-tiba ada keturunan Arab gak ada keturunan Sunda, nggak bisa sama antara Imam Mahdi dengan Bocah Angon, nggak ketemu. Jadi harus ada juga keturunan Arab, baru dia disebut Imam Mahdi. Itu aja ceritanya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, dengan besarnya bahwa Jawa Barat juga punya cerita. Kalau masalah kehadiran orang-orang pilihan gitu loh. Bukan hanya Jawa yang punya cerita Satrio Piningit, ataupun tanah jazirah Arab yang punya cerita tentang Imam Mahdi.
Jawa Barat juga punya cerita seperti itu. Gitu. Jawa Barat punya Prabu Siliwangi yang bisa bercerita seperti itu. Ya kan? Jawa juga punya cerita seperti itu, Jayabaya kan? Haris juga punya cerita tentang Jaran. Kita Jawa Barat juga punya cerita. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu pasti budak Angon. Gitu. Apa karena dia keturunan Jawa ya bisa. Gitu. Budak Angon asli Sunda. Dia harus tanya darah Sunda. Nggak bisa, karena memang sudah kata Prabu Siliwangi cerita, nanti keturunanku yang akan memimpin, yang akan membesarkan Jawa Barat. Jawa, Sunda itu dia bilang katanya pada jalan itu. Berarti kan darahnya dong. Gitu aja. Nah, karena kalau masalah hal-hal lain, pokok utamanya punya yang diceritakan di dalam kata kakek-kakek kita ya. Kata kakek kita, orang tua kita kan. Ciri khas yang tidak bisa lepas dari bocah Angon atau budak Angon itu adalah Petetan Waru. Itu simbol terakhir. Jadi kalau ada yang mengaku dirinya budak Angon tanpa pemiliki itu bingung kan. Itu karena dari kakek-kakek kita bilang begitu. Kalau orang tua kita, orang Jawa Barat bilang ciri khas yang nggak bisa dibedakan adalah pemilik Petetan Waru dia. Itu aja. Kalau ilmu mungkin bisa dipelajari, pengetahuan bisa dia belajar, gitu. Tapi kalau Petetan Waru itu kan pilihan, diberi dengan pilihan, jadi tidak bisa sembarangan. Gitu aja. Nah, cukup dia. Nilai itu Pak, Apa? saya mau tanya yang nilai-nilai luhur itu Pak, nilai-nilai luhur yang dimiliki. Jawa Barat. Iya. Kalau orang Sunda itu dia paling patokannya beda dengan yang di Jawa. Jawa kan ada luhur. Budi pekerti kepada leluhur. Nah kalau Jawa Barat itu ataupun Sunda pekertinya kepada keluarga. Gitu. Kata si bocah Angon itu dia mempertahankan kebiasaan kan kata Siliwangi kan dia adalah manusia Sunda yang mampu mempertahankan adat istiadat ataupun budi luhur orang Sunda. Nah, budi luhur orang Sunda kan salah satunya. Kalau yang ke bawah dianggap adik, kalau yang ke atas dianggap kakak, kalau lebih tua dianggap orang tua. Gitu. Itu ciri khas Sunda. Makanya ada istilah ngumpul ngariung, ngongkok meroyok. Iya, jadi satu aja kumpulan. Makanya kalau lihat orang Sunda itu nggak jauh-jauh rumahnya. Gitu. Keluarganya yang sebelah kakaknya, yang sebelah omnya, itu kan orang Sunda. Dekat Pak ya. Dekat. Itu tidak khas orang Sunda. Gitu. Kebersamaan itu Pak ya. Iya. Beda dengan yang di Jawa. Jawa itu ada luhur. Dia ke leluhur. Gitu. Kalau Sunda beda. Dia kekerabatan. Itulah pekertinya. Budi pekertinya Sunda seperti itu. Gitu. Jadi kalau orang itu sudah begitu, berarti dia mempertahankan budi pekerti leluhurnya. Nah kalau di Jawa, kalau dia ada leluhur, dia merpati orang tua leluhurnya, itu sudah menggunakan pekerti leluhurnya. Nah, gitu. Jadi maksudnya mempertahankan pekerti leluhur kita. Kalau di Jawa Barat itu saling begitu. Ngumpul ngeroyok, maka keroyok. Nah kalau yang di Jawa ya lain lagi. Kalau dia mau merpati leluhurnya, itulah budi pekertinya. Begitu perbedaannya. Jadi tidak bisa dinyatakan bahwa bocah Angon sama dengan Satrio Piningit itu tidak bisa. Tidak bisa Ya. berbeda ya. Kecuali mereka ada turunan. Gitu loh. Gitu aja. Jadi jangan salah tafsir. Kan selama ini ceritanya kan sama. Iya. Bocah Angon sama dengan Satrio Piningit. Sama. Itu juga ya enggak. Tapi kalau misalnya mereka darahnya satu ya mungkin ya. Bisa. Bisa jadi kan.